Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom pada sore kali ini. Selawat besertakan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja sebelum kita memasuki materi yang akan kami sampaikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rehan Syamsyah yang bertugas sebagai moderator dan teman saya Atika Rahmah dan Dian Vita Sari. Itulah yang pertama yaitu tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Eh, yang pertama itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena perannya yang luar biasa dalam perjuangkan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nama asli Rad- Raden Soewardi Sujatdiningrat, lahir 2 Mei 1889 di Yogyakarta, wafat 26 April 1959. Gelar Ki Hajar Dewantara diberikan setelah beliau meninggalkan gelar kebangsawanan demi lebih dekat dengan rakyat. Pengaruh dalam dunia pendidikan, pendi- yang pertama itu pendiri Taman Siswa 1922. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini menjadi pelopor pendidikan nasional yang terbuka untuk rakyat biasa, bukan hanya bangsawan atau orang Belanda. Falsafah pendidikan ing ngarsa sung tulada. Ingat ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani, artinya pertama di depan memberi teladan, yang kedua di tengah memberi semangat, yang ketiga di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih digunakan sampai sekarang, bahkan menjadi moto Kementerian Pendidikan dan simbol yang melekat dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemikiran pendidikan berbasis kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan budaya bangsa sendiri, bukan meniru sepenuhnya sistem Barat. Ia menentang sistem kolonial yang hanya mendidik elit dan memarginalkan rakyat biasa. Perjuangan kemerdekaan lewat pendidikan. Walaupun perjuangan bersenjata, Ki Hajar menggunakan pendidikan sebagai senjata melawan penjajahan. Dia percaya bahwa bangsa terdidik adalah bangsa yang merdeka. Tokoh yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartini Jojo Diningrat. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dalam keluarga bangsawan Jawa. Latar belakang dan pemikiran Kartini. Kartini hidup di masa ketika perempuan Jawa, terutama dari kalangan bangsawan, mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan. Kartini sempat bersekolah di Europesi Legary School (ILS) sampai usia 12 tahun, di mana ia belajar bahasa Belanda. Dari sinilah wawasannya mulai terbuka. Ia banyak membaca buku, koran, dan surat kabar Belanda yang memperkenalkannya pada gagasan-gagasan kemajuan, kesetaraan gender, dan pendidikan bagi perempuan. Kartini mulai menulis surat-surat kepada sahabat penanya di Belanda, seperti Rosa Aben Danon, berisi pemikiran kritis tentang nasib perempuan pribumi.
budaya patriarki, serta pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pelopor pendidikan perempuan, Kartini percaya bahwa perempuan harus berpendidikan agar dapat generasi selanjutnya. Setelah menikah dengan Raden Adipati Djoyo Bupati Rembang, ia diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan di rumah dinasnya. Ini adalah langkah awal dalam memperjuangkan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan. Next, inspirasi gerakan emasipasi. Gagasan-gagasannya yang dituangkan dalam surat-suratnya kemudian dikumpulkan dan diterbitkan oleh Abenon dalam buku Duisternis tut Licht. Habis gelap terbitlah terang. Buku ini menjadi inspirasi besar bagi perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Warisan pendidikan. Setelah kematiannya pada tahun 1904, semangat perjuangannya diteruskan oleh banyak tokoh dan lembaga. Yayasan Kartini dan berbagai sekolah perempuan yang didirikan. Setelahnya merupakan perwujudan nyata dari pengaruh Kartini di dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu HOS Cokra Cokroaminoto. Lahir pada 16 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan dan pemikiran politik. Latar belakangnya, Cokroaminoto berasal dari keluarga bangsawan Jawa, tetapi ia menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda yang mengajarkan ilmu pengetahuan Barat. Cokroaminoto kemudian bergabung dengan Sekrekat Islam SI dan menjadi salah satu tokoh utama dalam pergerakan kebangkitan nasional. Ia memimpin SI dengan tekad untuk memperjuangkan hak-hak kaum pribumi dan mendidik rakyat agar lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan kebebasan. Pendidikan politik dan kesadaran nasional salah satu kontribusi besar Cokroaminoto dalam dunia pendidikan adalah upayanya untuk mendidik rakyat tentang kesadaran politik dan nasionalisme. Menjadi guru pemimpin-pemimpin besar, Cokroaminoto dikenal sebagai guru bagi banyak tokoh besar di Indonesia yang kelak memimpin negara termasuk Soekarno, Sum- Sumano, Sumaen, dan Muso. Menggugah semangat kemandirian dan pencerahan selain pendidikan formal. Cokroaminoto juga mendepankan pendidikan informal yang berbasis pada pemikiran kritis dan kesadaran sosial. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, Cokroaminoto sangat percaya bahwa pendidikan adalah sarana untuk memberdayakan rakyat, terutama kaum pribumi. Baik, yang ketiga kan. Nah, baiklah, selanjutnya akan di materi untuk tokoh keempat akan dibacakan oleh Dian Vitasari. Ada Dian, kita silakan. Baik, yang keempat itu ada Dr. Muhammad Natsir. Dr. Muhammad Natsir ini adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Dia tuh dikenal sebagai pemikir Islam, ulama, dan politis yang sangat berpengaruh. Ia memainkan peran besar dalam pergerakan kemerdekaan, pendidikan Islam, dan pemikiran kebangsaan di Indonesia. Latar belakangnya, Dr. Muhammad Nasir lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Meninggalnya 6 Februari 1993 di Jakarta. Natsir menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda, termasuk di sekolah guru di Padang, dan kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Al-Ma'arif
Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki wawasan luas, baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Pengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan Islam yang inklusif dan modern. Natsir sangat memperjuangkan pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada pengajaran agama secara tradisional, tetapi juga memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, itu mendirikan dan mendorong lembaga pendidikan Islam. Natsir berperan besar dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang modern di Indonesia. Ia memandang pendidikan sebagai alat utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama umat Islam. Kon- Terus yang ketiga ada kontribusi dalam gerakan pendidikan Islam modern. Muhammad Nasir bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang pendidik yang mendalami pemikiran Islam secara mendalam. Ia selalu berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern dalam setiap lembaga pendidikan yang ia perjuangkan. Yang keempat itu ada mengajarkan pendidikan karakter dan kecerdasan spiritual. Bagi Natsir, pendidikan bukan hanya soal mencetak orang yang pintar secara intelektual, tetapi juga mencetak karakter yang baik dan akhlak mulia. Terus yang kelima ada tokoh Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama asli Muhammad Darwis pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, agama, dan masyarakat. Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh pembaruan pendidikan Islam yang membawa angin segar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dia mendirikan Muhammadiyah, gerakan pendidikan yang menginspirasi. Pada tahun 1912, Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang menjadi salah satu gerakan pendidikan terbesar dan terpenting di Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya bergerak di bidang dakwah dan sosial, tetapi juga mengutamakan pendidikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan mandiri. Yang kedua, dia menyebarkan pendidikan untuk semua kalangan. Pendidikan yang diperkenalkan oleh Ahmad Dahlan juga terbuka untuk semua kalangan, tanpa memandang status sosial. Ia berusaha menghilangkan batasan-batasan yang ada pada waktu itu, di mana pendidikan seringkali hanya dapat diakses oleh kalangan elit atau orang-orang tertentu saja. Yang keenam itu ada tokoh Rahmah El Yunusya. Rahma El Yunusiah nih, beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan di Indonesia dan merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi banyak wanita untuk aktif dalam bidang pendidikan. Latar belakangnya, Rahma El Yunus Rahmah El Yunusiah lahirnya pada tanggal 6 Februari 1898 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Wafatnya pada 1 Maret 1969. Mengenyam pendidikan di beberapa lembaga, baik di dalam maupun luar negeri. Gelaran aktivitas pendidikan perempuan, tokoh pergerakan wanita dan pendidik. Pengaruh dalam dunia pendidikan yang pertama, pendidik dan tokoh perempuan inspiratif. Rahmah El-Yunusiah adalah seorang perempuan yang sangat peduli terhadap pendidikan, khususnya untuk perempuan. Yang kedua, dia pendiri sekolah untuk perempuan. Rahmah El-Yunusiah sangat mengutamakan pendidikan bagi perempuan, terutama di daerahnya. Pada tahun 1927, beliau mendirikan Madrasah El-Yunusiah di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang menjadi sekolah pertama yang memberi kesempatan pendidikan bagi perempuan di daerah tersebut. Yang ketiga, dia kontribusi dalam membangun kesadaran pendidikan di masyarakat. Selain mendirikan sekolah, Rahma El Yunusiah juga aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi perempuan melalui berbagai organisasi. Yang keempat, pengaruhnya terhadap generasi perempuan di Indonesia. Sebagai pendidik, Rahma El Yunusiah memberikan teladan yang kuat bagi banyak perempuan di Indonesia untuk berani mengejar pendidikan dan karya. Banyak perempuan yang pernah belajar di Madrasah El Yunusiah menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di bidang pendidikan, sosial, dan politik. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian Pitasari. Selanjutnya yang ke banyak yang ke 9 yang akan dibacakan oleh Atika Rahma. Pada Atika kita persilakan. Baiklah,
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Selanjutnya itu adalah tokoh pendidikan Dr. Suetomo. Suetomo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan dan pergerakan nasional di Indonesia. Beliau bukan hanya dikenal sebagai pelopor pendidikan, tetapi juga sebagai pahlawan pergerakan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Next. Latar belakang Dr. Suetomo ini, Dr. Suetomo lahir pada tanggal 30 Juli 1888 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau wafat tanggal 30 Mei 1938 Surabaya. Gelar ini didapatkan karena perjuangan beliau dalam bidang pendidikan. Suetomo adalah salah satu tokoh utama dalam organisasi Boedi Owetomo dan perintis pendidikan untuk rakyat Indonesia. Pengaruh dalam dunia pendidikan. Pertama itu sebagai pendiri Boedi Owetomo pada tahun 1908, Suetomo dikenal luas sebagai salah satu tokoh yang mendirikan Boedi Owetomo pada tahun 1908 yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Yang kedua itu pengembangan pendidikan nasional. Suetomo berusaha menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat, khususnya bagi kaum pribumi yang selama ini terpinggirkan. Next. Yang ketiga itu menciptakan pendidikan berbasis kewarganegaraan. Suetomo percaya bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga harus menanamkan semangat kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya peran individu dalam masyarakat. Yang keempat itu perjuangan untuk pendidikan rakyat. Suetomo juga aktif dalam mengkampanyekan pentingnya pendidikan untuk rakyat melalui berbagai tulisan dan pidato-pidatonya. Ia menulis banyak artikel tentang pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa dan berusaha memperjuangkan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Next. Selanjutnya itu tokoh pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan dan perjuangan Islam di Indonesia. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang ulama besar, tetapi juga sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur, dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi tradisi agama. Sejak kecil, beliau sudah mendalami ilmu agama di pesantren dan kemudian memberikan pesantren dan kemudian mendirikan pesantren Tebuireng yang menjadi tempat belajar bagi 1.000 santri dari berbagai daerah. Pengaruh dalam dunia pendidikan yang pertama itu mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pendiri dan tokoh utama di balik Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1926. Yang kedua itu sebagai peran dalam pergerakan nasional dan kemerdekaan. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pendidikan. Beliau mengajarkan kepada santrinya untuk selalu mencintai tanah air dan memahami pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan. Dan selanjutnya itu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam memperkenalkan sistem pendidikan modern serta memajukan pendidikan untuk anak-anak pribumi di masa penjajahan Belanda. Muhammad Syafi'i lahir pada tanggal 7 Januari 1882 di Padang, Sumatera Barat.
Wafat pada tanggal 18 Oktober 1962, Muhammad Syafi'i adalah seorang tokoh yang mengenyam pendidikan tinggi, baik dalam pendidikan agama maupun pendidikan umum. Sebagai seorang tokoh pendidik, Muhammad Syafi'i berperan dalam mendemokratisasi pendidikan di Indonesia dan memperkenalkan konsep pendidikan modern yang lebih inklusif. Pengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu mendirikan lembaga pendidikan untuk anak pribumi. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah-sekolah yang memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak pribumi yang sebelumnya tidak mendapatkan akses yang memadai. Yang kedua itu mengembangkan kurikulum pendidikan. Sebagai seorang pendidik, Muhammad Syafi'i tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Atika Rahma. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.